guys, jumpa lagi dengan saya Erni Prayasi Utami di channel 5 dalam acara Kupas Tuntas Sampai Bundes. Kali ini saya tetap ditemani oleh Direktur Lembaga Kajian Marhenis Indonesia Bapak Soekarno Altro, dan malam ini kita akan mengangkat satu topik mahasiswa dan generasi muda milenial harus kenal dan paham Trisakti. Hai Mas Karno, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Mas. Mas, kita tetap memberikan satu pencerahan kepada generasi milenial tentang Trisakti, Mas. Iya, Mas. Menurut Mas Karno gimana nih? Anak-anak muda milenial ini perlu nggak kenal dengan Trisakti? Oh, harus karena ini penting ya. Iya. Jadi gini Mbak, Trisakti itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah berdaulat di bidang politik, yang kedua berdikari di bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah berkepribadian di bidang budaya. Di bidang budaya. Untuk yang poin pertama, di bidang politik ya ini berdaulat di bidang politik. Iya. Ini bagaimana ini? Artinya bahwa bangsa Indonesia itu tidak di bawah naungan bangsa lain. Artinya bukan negara jajahan. Karena sudah berdaulat di bidang politik. Jadi negara merdeka ya Mas? Negara merdeka. Negara merdeka. Sehingga negara Indonesia bisa membangun hubungan diplomatik dengan seluruh negara-negara di dunia ini. Terus untuk yang kedua, berdikari di bidang ekonomi itu gimana konkretnya? Berdikari di bidang ekonomi artinya bahwa bangsa ini tidak boleh ada ketergantungan dengan negara-negara donor seperti IMF, Bank Dunia, dan negara-negara donor yang lain. Artinya berdikari di bidang ekonomi itu tidak memiliki ketergantungan dengan negara lain dari sisi ekonomi, termasuk impor. Kalau masih impor itu belum berdikari di bidang ekonomi. Makanya kita harus bisa berswadaya, baik di pangan, baik di buah-buahan, dan lain-lain, termasuk gula, bawang putih, tidak perlu impor. Karena harusnya ya, cita-cita atau visi Bung Karno, Trisakti itu adalah berdikari di bidang ekonomi. Padahal seperti yang sekarang ini, kondisi sekarang ini, pisang aja menurut Mas Karno masih import kan? Iya. Makanya kita ini, padahal negara kita negara gratis ya. Betul, ya. Betul. Makanya kita ini harus segera mengawali berswasembada pangan, berswasembada buah, berswasembada gula dan sebagainya. Itu harus, dan sesegera mungkin. Karena Trisakti kemarin juga didengung-dengungkan ketika Pilpres gitu. Oleh jadi jargon. Iya, jadi jargon politiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Iya. Artinya Pak Jokowi itu kami mengharapkan sebagai rakyat ini ada tindak lanjut. Ada implementasi yang signifikan. Betul. Ada implementasi yang signifikan, ada tindak lanjut dari visi Bung Karno Trisakti tadi. Mudah-mudahan kayaknya ini sudah ada nampak untuk perubahan Indonesia itu berswasembada apapun itu Mas. Seperti yang kita tahu, Pak Jokowi sudah ada gebrakan-gebrakan yang kita tahu semua lah. Iya. Morowali apa itu. Iya. Mudah-mudahan. Ya tinggal harus ada peningkatan. Iya. Harus ada peningkatan. Dan ini harus kita ini support ya. Iya. Harus kita support. Iya. Dan bagaimana bisa memberikan nasihat lah pada para menteri untuk tidak hobi import ya. Kalau hobi musik tidak apa-apa. Kalau hobi import ini kan tidak memberikan motivasi pada petani kita gitu. Kalau hobi musik tidak apa-apa. Ngomong-ngomong soal musik nih Mas, untuk yang poin ketiga Trisakti itu adalah berkepribadian di bidang budaya. Nah ini begini, ketika tahun 60-an memang Bung Karno itu pernah melarang generasi muda kita untuk tidak mengikuti
tren. Iya, Tren katakanlah ala barat tren-tren gitu ala ya. barat ya, Iya. musik ngik-ngok gitu kata Bung Karno pada waktu itu. Kenapa? Karena kepribadian bangsa ini harus dibangun gitu. Iya. Karena pada waktu itu Indonesia kan baru merdeka. Iya, iya. Jadi kepribadian bangsa ini betul-betul sangat diperhatikan oleh Bung Karno untuk bagaimana kita menjaga dan melestarikan budaya Nusantara. Iya. Misalnya kalau orang itu mau jadi orang Islam, silakan, bagus, tapi tidak perlu ke Arab-Araban. Kalau mau jadi orang Hindu ya tidak perlu ke India-Indian, ya. Gitu, Mbak. Ya. Ya. Ya, kaitannya dengan budaya nih Mas. Langkah pemerintah itu harusnya seperti apa sih supaya generasi muda kita itu lebih berproduktif untuk menciptakan satu seni barangkali yang bisa mengangkat Indonesia ya, budaya Indonesia gitu. Ya, ini kan merupakan tugas pokok menurut saya dari Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim ya, Iya, iya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan kan tidak hanya iya, dan kebudayaan. Formal, iya kan? Iya, iya, betul. itu kan Menteri Pendidikan dan Iya, Kebudayaan. iya. Jadi bukan hanya pendidikan formal saja, tapi di bidang budaya ini juga harus ditingkatkan. Gitu. Iya. Bagaimana Indonesia ini tetap bisa menjaga seni dan budaya Nusantara yang adiluhung. Adiluhung. Betul. Bayangkan orang Amerika itu sekarang aja banyak yang belajar gamelan dari Indonesia. Ya betul. Gamelan. Di Rusia itu orang-orang Barat iya, belajar orang-orang Barat belajar di sini. Negeri kita. Iya betul. Iya. Artinya bahwa orang-orang Eropa dan Amerika itu sangat menghargai budaya Nusantara. Nah, jangan sampai kearifan lokal seperti itu, budaya-budaya Nusantara ditinggalkan oleh generasi milenial. Nanti kalau dibajak baru bengok-bengok ya. Nah, iya. Ya nanti kalau reoknya dibajak Malaysia bengok-bengok lagi ya. Katanya reok itu budayanya Malaysia. Ya. Iya. Nah, seperti itu. Itu kan harus kita lindungi. Betul. Gitu, iya. Iya, saya kira itu. Ya. Gitu ya Mas ya. Iya. Ya mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bisa menginspirasi para muda supaya lebih cinta tanah air dengan kebinekaan Indonesia yang luar biasa ini. Iya. Jadi pemerintah bisa membuat kolaborasi dengan para muda ini untuk menciptakan semuanya. Jadi ketiga Trisakti ini bisa implementasinya bisa terwujud. Iya, bisa terwujud. Dilaksanakan. Iya, betul. Iya. Terima kasih Mas Karno ilmunya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kaum muda dan pemirsa. Itulah obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bye.